Terima kasih. Hari ini saya akan jelaskan selanjutan setelah TS tentang mikroprosesor dan mikrocontroller ya. Kalau saya lihat minggu sebelum UTS itu saya udah jelaskan tentang beberapa komunikasi yang bisa dipakai untuk IoT. Nah, untuk di minggu ini saya mulai di bagian mikroprosesor dan juga mikrocontroller. Nah, kalau dilihat dari penggunaan IoT yang ada hingga saat ini itu cakupannya ini ya infrastruktur, kemudian electronic consumer sampai ke smart cities. Nah, sebenarnya inti utama yang bisa membuat IoT itu bergerak ya bisa diproses itu tidak luput dengan pemrosesnya. Nah, pemrosesnya ini kalau di IoT, di elektronika khususnya itu ada beragam pemroses data. Nah, salah satunya yang paling dekat dengan lingkungan itu biasa disebut dengan microcontroller atau juga mikroprosesor. Nah, saya jelaskan dulu dari mikroprosesor. Nah, pemroses data yang biasa kita pakai ini kalau komputer itu kan general purpose. Jadi bisa dipakai di banyak aplikasi. Biasanya kalau komputer yang kita pakai misalnya Intel itu dia basisnya mikroprosesor. Dan dia memiliki keseluruhan dari sistem komputer. Ada RAM, ada CPU, kemudian juga ada memori RAM, ada hard disk, dan biasanya diinstal dengan sistem operasi yang dipakai. Nah, biasanya penanganan aplikasinya juga yang sangat umum dengan yang dipakai dengan user ya, misalnya Office, browser seperti halnya kalau misalnya presentasi seperti ini. Nah, itu yang biasa kita pakai di komputer. Nah, kemudian kalau yang di IoT itu seperti apa? Nah, untuk di IoT juga ada yang basisnya mikroprosesor yang digunakan untuk pengendalian dari peralatan elektronik ataupun sensor. Nah, salah satunya yang ada di pasaran itu yang menggunakan basisnya Raspberry ya. Ini mikroprosesor tapi dilengkapi dengan beberapa general purpose input output. Nah, Raspberry ini salah satu sampel mikroprosesor yang menggunakan sistem operasi, tetapi juga dia bisa dipakai untuk menghandle kepentingan yang lebih spesifik, salah satunya untuk pengambilan data dari sensor, karena dia dilengkapi dengan general purpose input output. Nah, apa saja kelebihan kalau yang basisnya mikroprosesor? Tentu Anda bisa memanfaatkan pemrosesan data yang berbasis sistem operasi. Efek dari peralatan IoT yang memiliki pemroses data berupa mikroprosesor, maka Anda dapat mempergunakan library ataupun API programming yang lengkap ya, yang lengkap. Maksudnya lengkap dari sisi sistem operasi. Contohnya Anda bisa akses Ethernet atau TCP/IP, kemudian Anda juga bisa akses misalnya peralatan yang basisnya USB, dan juga Anda bisa akses peralatan-peralatan yang bisa langsung dihubungkan dengan misalnya ada layar ya. Misalnya di sini kan ada layar untuk ke monitor, atau juga Anda bisa eksekusi langsung ke yang basisnya micro SD. Jadi kalau penyimpanan data, nah berarti penyimpanan datanya itu bisa langsung ke SD card. Nah, ada juga teknologi yang biasa dipakai untuk peralatan untuk pengendalian alat elektronik, itu juga yang basisnya dengan microcontroller. Nah, perbedaan utama microcontroller dengan yang basisnya mikroprosesor adalah microcontroller lebih spesifik lagi, dan dia tidak memiliki kemampuan yang besar ya dibandingkan dengan mikroprosesor.
Nah, ini contohnya saya ambil di sini yang basisnya microchip Atmel AVR. Nah, Anda ini biasanya di pasaran juga sudah cukup banyak ya. Nah, saya ambil contoh di sini ada IC Atmel, microcontroller yang basisnya Atmel. Di sini contohnya ada 3 ATmega 32. Nah, bedanya dengan yang basisnya mikroprosesor adalah mikrokontroller ini tidak memiliki RAM yang jumlahnya besar. Kemudian juga dia tidak dilengkapi dengan SD card yang ataupun dengan hard disk yang besar. Sehingga efeknya biasanya ini dipakai untuk pengambilan data dari sensor, kemudian pemrosesan, kemudian langsung store informasinya. Jadi tidak ada penyimpanan data seperti halnya kalau Anda membuat aplikasi yang ada database-nya. Nah, ini contoh yang ada. Nah, mikrokontrolernya sendiri itu bukan satu bagian board ini. Ini perlu Anda ketahui biar tidak ada miskonsepsi. Mikrokontrolernya sendiri sebenarnya hanya di bagian chipnya saja, satu IC-nya saja, seperti yang ini ya. Nah, sisanya hanya saja biasa kalau kita ditemui di pasaran itu mikrokontroler itu sudah satu paket yang biasa disebut dengan development kit. Nah, development kit-nya sendiri itu biasanya dibuat secara khusus agar si satu chip ini dapat diinterface ataupun disambungkan dengan berbagai macam sensor. Dan juga bisa dikonfigurasi ataupun diprogram menggunakan komputer. Nah, contohnya di sini satu IC ini dihubungkan dengan beberapa komponen lain. Komponen lainnya itu biasanya di sini ada USB to serial. Nah, USB to serialnya itu biasa dihubungkan untuk komputer. Nah, di sini saya akan cukup banyak membahas tentang bagaimana sih mikrokontroler yang Anda pakai. Kemudian Anda harus dapat informasi tentang mikrokontroler itu dari mana dan apa saja yang bisa dikaji kalau misalnya kita mau membuat aplikasi yang basisnya IoT, apa saja yang dipakai di mikrokontroler sendiri. Nah, untuk IoT sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari bagiannya, kalau di buku itu ada contohnya di sini ada Smart Cities. Tujuannya adalah bagaimana ada beberapa topik ya, misalnya integrated environment, kemudian optimized operation. Ada juga misalnya untuk kesehatan, dia bisa dipakai untuk sport dan fitness, kemudian ada juga remote monitoring. Kalau di environmental itu berarti biasa dipakai ke bagaimana pendeteksian polusi, kemudian bagaimana kita mendeteksi air, kemudian udara, kemudian juga ataupun kondisi suhu ruangan gitu ya misalnya. Nah, mikrokontroler sendiri kalau Anda ingin menguasainya, maka kita bisa pelajari dimulai dari sisi arsitekturnya. Nah, arsitekturnya itu nanti atau blok diagramnya itu nanti yang akan bisa memberikan penjelasan apa saja yang dimiliki atau fitur apa saja yang ada di dalam mikrokontroler ini. Nah, contoh kalau di sini Anda bisa lihat sebuah mikrokontroler itu biasanya terdiri dari CPU, kemudian juga ada port pendukung ya. Atau kalau dari CPU ini kan komputer bisa memprogram, disimpan di SRAM, kemudian flash-nya dia dilengkapi dengan memori, ada memori yang program ataupun RAM. Nah, tapi kalau mau menghubungkan dengan sensor, maka biasanya mikrokontroler itu memiliki input atau output. Nah, input outputnya itu biasa disebut dengan port ya. Port. Nah, contohnya di sini ada port D, port B, port C. Nah, itu sampel yang ada. Kemudian juga mikrokontroler itu dilengkapi dengan beberapa fitur untuk melakukan programming. Contohnya
di sini ada register yang bisa diprogram, kemudian ada analog to digital conversion, kemudian juga ada sistem komunikasi, baik secara serial ataupun yang secara serial asinkron ataupun yang secara sinkron. Jadi ada yang asinkron, ada juga sinkron. Nah, di minggu sebelumnya saya sudah pernah jelaskan tentang komunikasi data secara asinkron. Nah, komunikasi secara data asinkron ini biasanya akan Anda temui di microcontroller. Nah, tujuannya buat apa? Agar Anda bisa melakukan pemrograman mempergunakan komputer. Nah, sebenarnya penggunaannya seperti apa? Nah, serial asinkron itu biasanya dipakai untuk pemrograman microcontroller khususnya yang basisnya Atmel. Nah, secara teknis itu dari komputer akan diubah ke serial. Kita memanfaatkan konverter dari pengubah data USB, ya basisnya di USB ke serial. Nah, biasanya disebut dengan USB to serial converter. Dalam di microcontroller itu logic yang dipakai itu biasanya 0 atau 1-nya sangat sensitif dengan voltase. Nah, voltase yang ada biasanya akan merepresentasikan nilai logik yang ada. Contoh, kalau di microcontroller itu ada beberapa karakteristik yang beda-beda. Kalau di Raspberry itu biasanya dia basisnya yang maksimum nilai dari setiap pinnya itu ada 3,3 volt dan 0 volt. Kalau misalnya di microchip Atmel ATmega yang ini, itu dia biasanya mempergunakan voltase pinnya 0 sampai 5 volt. Nah, dari 0 sampai 5 volt ini pulsa elektrik inilah yang akan kita pakai untuk mengambil data dari sensor ataupun mengirimkan informasi ke internet. Nah, salah satunya dengan serial communication. Nah, selain yang Atmel tadi, saat ini juga sudah muncul ya satu microcontroller yang cukup kompleks. Dia dilengkapi dengan Bluetooth dan juga konektivitas berbasis TCP/IP. Nah, dalam hal ini TCP/IP-nya yang basisnya nirkabel atau Wi-Fi. Nah, secara umum yang basis microcontroller itu akan tetap sama. Jadi Anda kalau kuliah di IoT kan ini ada berbagai macam microcontroller. Tapi yang Anda harus pelajari pertama kali adalah blok diagramnya. Nah, di blok diagram contohnya di sini ekspresif, tipe mereknya, perusahaannya ekspresif, tipenya SP32, ini juga masuk dari bagian microcontroller. Kalau Anda lihat di blok diagram, ternyata ekspresif ini juga sebenarnya mirip dengan yang AVR secara umum, karena dia juga dilengkapi dengan prosesor, ada juga tempat untuk menyimpan program, dan juga ada tempat untuk SRAM-nya. Nah, hanya bedanya biasanya kalau untuk yang perangkat yang lengkap, dilengkapi dengan konektivitas, itu biasanya dia sudah dilengkapi seperti halnya kriptografi untuk mempercepat perhitungan kriptografi. Kemudian juga konektivitasnya kalau di Atmel itu dia hanya mempergunakan koneksi yang basisnya kabel, misalnya UART, SPI, ada TWI, sedangkan yang basisnya ESP dia sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Jadi perbedaan umumnya ya di sini ya secara umum. Nah, apakah ESP ini juga dilengkapi dengan konektivitas yang berbasis kabel? Ya, ESP ini juga dilengkapi dengan yang basisnya kabel. Malah terbilang cukup lengkap ya. Kalau misalnya yang tadi untuk USB to serial itu biasanya yang UART ini, tapi dia juga dilengkapi dengan I2C dan juga I2S plus SPI juga.
Nah, jadi Anda jangan bingung kalau misalnya ada di pasaran. Yang harus Anda perhatikan adalah apakah basisnya microcontroller ataupun yang basisnya microprosesor. Nah, jelas perbedaannya secara mendasar. Kalau yang microcontroller itu diprogram, kemudian programnya jalan secara berulang, tidak ada sistem operasi. Nah, efeknya Anda harus atur program itu selalu berjalan dan tanpa menyimpan data di disk ya, tapi mengeluarkan data ke internet itu juga bisa. Tapi kalau misalnya yang bagi mikroprosesor, karena kita bisa memanfaatkan sistem operasi, maka Anda bisa buat layaknya komputer biasa. Jadi Anda bisa simpan di database, nanti datanya bisa disimpan di SD card. Oke, sampai di sini cukup tahu dulu perbedaannya. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Pak. Ya, saya lanjutkan ke kemudian si microcontroller ini Anda harus belajar dari mana. Nah, mulainya untuk microcontroller sendiri, saya di sini ambil dulu ke pengenalan dulu tentang arsitekturnya dulu. Nah, kalau kita lihat di microcontroller itu Anda bisa lihat berdasarkan datasheet, namanya datasheet. Yang di datasheetnya sendiri itu terdiri dari ulasan mengenai si microcontroller sendiri itu memiliki fungsi dan blok diagram apa saja. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan tiap fitur yang ada. Nah, kalau Anda lihat di datasheet ATmega itu dia modelnya sebanyak ini kalau dilihat dari sisi blok diagram. Nah, kalau chipnya, IC-nya hanya beberapa, hanya sekecil ini ya, hanya persegi seperti ini dengan beberapa pin. Nah, pinnya ini tidak semuanya bisa dipakai untuk pengendalian alat elektronik maupun pengambilan data untuk dari sensor, tapi hanya sebagian. Jadi perlu diketahui bahwa untuk satu buah microcontroller itu tidak keseluruhan pin bisa dipakai untuk sensor maupun pengendalian alat. Contohnya kalau misalnya kita mau ambil contoh, kalau kita mau membuat lampu, memadamkan lampu gitu ya. Nah, itu enggak serta-merta seluruh pin ini bisa ditempelin sama lampu, tapi hanya bebagian saja. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari blok diagram. Kalau di sini bagaimana cara Anda membaca blok diagram? Anda bisa lihat bahwa blok diagram si ATmega 32U ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, ada port ya. Ini port ini untuk input outputnya. Kalau misalnya mau pakai sensor berarti lewat input outputnya. Nah, ada port F di sini, kemudian ada port C, dan satu lagi yang di bagian komunikasi serial ya, ada USART. Nah, kemudian untuk I/O ini di microcontroller yang basisnya ATmega itu microcontroller ini dilengkapi dengan analog to digital conversion ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tujuan utamanya adalah kalau kalian mau mengambil data dari sensor yang basisnya voltase, ya voltasenya bisa dari misalnya 0, kemudian ada 1 volt, kemudian menaik, nah itu bisa pakai analog to digital conversion. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau ambil data dari sensor yang tidak berbasiskan voltase atau basisnya digital, ya berarti kita bisa gunakan yang basisnya port. Nah, di beberapa jenis microcontroller itu dia sudah dilengkapi dengan konektivitas yang basisnya USB. Salah satunya yang ini 32U4. Jadi dia bisa langsung dikonekin ke komputer melalui jalur USB.
Nah, kemudian bedanya pemrograman microcontroller dengan microprosesor seperti apa? Nah, ada perbedaan utama di sini, di bagian memori. Untuk microcontroller itu memori map-nya sangat berbeda dengan yang microprosesor. Kalau Anda memprogram microprosesor, contoh Raspberry Pi, ya persis Anda buat program di komputer masing-masing. Anda bisa install misalnya PHP gitu ya, atau Anda bisa install compiler C++. Tapi beda halnya dengan microcontroller, karena kalau di microprosesor di Raspberry Pi dia dilengkapi dengan SD card. Jadi program yang Anda buat, mau basisnya PHP ataupun C++, itu bisa disimpan di SD card. Sedangkan yang di microcontroller, dia tidak demikian, karena di microcontroller hanya memiliki memori yang integrated atau sudah didesain dari pabrikan. Nah, memorinya itu sangat kecil, jadi dia tidak bisa diisi dengan sistem operasi. Nah, contoh secara memori itu dia dibagi menjadi dua bagian. Satu yang boot flash. Nah, biasanya kalau microcontroller hidup, dia akan melaksanakan instruksi apa. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin program IoT, misalnya matikan lampu, kemudian mengarahkan kamera misalnya, kalau mau ada mengendalikan motor listrik, nah berarti hanya ada di memori bagian ini programnya. Nah, kemudian bagaimana kita menyimpan data di microcontroller? Nah, ini juga cukup berbeda dibanding yang microprosesor, karena tidak punya RAM yang besar. Dia hanya mempergunakan internal SRAM. Ya, ini tidak seperti Raspberry. Kalau di Raspberry itu RAM-nya bisa sampai giga. Tapi kalau misalnya SRAM dari misalnya microcontroller Arduino ataupun ESP, RAM-nya itu tidak lebih dari kilobyte ya, ataupun mega. Yang paling besar itu ada di ESP, dia bisa sampai 4 mega. Tapi intinya RAM-nya ukurannya paling dari kilobyte sampai mega. Nah, ini perlu Anda ketahui juga. Jadi tidak ada sistem operasi di microcontroller. Karena urusannya adalah memorinya kecil. Nah, kemudian yang tadi saya sempat jelaskan di awal, kalau kita mau mengendalikan alat elektronik ataupun membaca data, dia mempergunakan port untuk input outputnya. Nah, sebenarnya di dalam microcontroller itu, port itu secara elektronik bentuknya, secara rangkaian bentuknya seperti ini. Jadi ada rangkaian transistor yang bisa diprogram agar transistor ini memiliki nilai 5 volt misalnya atau 0 volt. Atau juga transistor ini bisa diprogram untuk membaca apakah port yang masuk ke pin microcontroller itu bernilai 5 volt ataupun 0 volt. Nah, ini yang maksudnya bagaimana menghubungkan antara microcontroller ke sensor. Ya, jadi bentuk utamanya seperti ini. Jadi ini banyak tidak dilihat secara umum, tapi ini sangat penting karena kalau misalnya Anda tidak tahu tentang transistor ataupun port yang ada di microcontroller, ini efeknya data bisa tidak dibaca dengan benar. Nah, misalnya kalian beli sensor tapi kok nggak bisa kebaca. Nah, perhatikan baik-baik skematik yang ada. Contohnya, misalnya kita mempergunakan digital I/O atau port digital I/O, itu ada yang bisa dipakai untuk mengendalikan peralatan listrik yang lebih besar voltasenya daripada microcontroller. Nah, contohnya di sini ada relay. Nah, relay yang ada di sini misalnya Anda mau mengendalikan peralatan yang
listrik AC ya. Kan kalau misalnya microcontroller itu DC, basisnya 5 volt, kemudian Anda mau menghidupkan peralatan listrik yang berbasis listrik AC. Nah, pengendaliannya itu menggunakan digital port. Atau juga yang basisnya di sini ada relay, kalau di sini ada basisnya yang SSR, solid state relay. Nah, ini contoh yang digital port. Kemudian juga di microcontroller itu memiliki yang namanya timer dan satu lagi counter. Nah, timer dan counter ini persis halnya dengan jika Anda mau membuat program, itu tentu nantinya Anda membutuhkan waktu ya, atau kalau Anda lihat berarti ada stopwatch. Nah, tujuannya adalah dia digunakan untuk mengetahui seberapa lama sensor itu mengambil data atau seberapa lama kita akan menghidupkan peralatan elektronik. Nah, itu disebut, kalau fitur-fitur yang ada di microcontroller itu disebut timer. Ada juga yang counter. Nah, counter ini untuk menghitung seberapa lama misalnya kita mau ambil data. Nah, ada juga disebut timer dan counter. Kemudian apakah timer dan counter itu bisa dilakukan programming? Nah, di microcontroller sendiri itu biasanya terdapat jenis timer dan counter yang berbeda-beda. Nah, timer yang counter yang berbeda itu akan mengakibatkan Anda mampu membuat waktu delay yang lebih lama atau menghitung berapa banyak jumlah waktu yang dibutuhkan lebih lama. Jadi misalnya Anda mau bikin lampu hidup selama 1 jam. Nah, time untuk membuat berapa lama waktu hidup sebuah lampu, kemudian kapan matinya, nah itu kan butuh jadwal yang jelas. Nah, itu di fungsi dari timer dan counter. Nah, itu fungsi-fungsi utama. Kemudian juga ada lagi yang disebut dengan ADC. Nah, ADC itu namanya analog to digital conversion. Nah, ADC ini salah satu fitur microcontroller yang dibuat agar peralatan-peralatan yang menghasilkan arus listrik itu bisa dikodekan dalam pemrograman. Ya, jadi misalnya listrik yang voltasenya 5 volt bisa dibuat dalam misalnya nilai numericalnya itu misalnya 1024 atau nilai numericalnya 512. Nah, efeknya adalah kalau kita bisa ubah arus listrik itu dikodekan dalam format numerik, maka kita bisa hitung secara kalkulasi gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau secara tabel, misalnya inputnya 0 volt, nanti bilangan binernya ya 0. Kemudian ada juga 1 volt ya, 1 volt ini nanti misalnya di sini ada 100. Nah, ini kan mengubah pembacaan yang berdasarkan voltase menjadi nilai bilangan. Misalnya di sini dalam hal ini integer. Nah, efeknya adalah kalian nanti bisa melakukan perhitungan. Misal kita mau membuat peralatan IoT yang tujuannya misalnya untuk mendeteksi seberapa arus listrik dikeluarkan. Atau juga mendeteksi seberapa besar cahaya matahari. Gitu. Nah, ini sampel yang ada. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak?
Oke, kalau tidak ada, saya stop dulu yang untuk ini. Kemudian Anda bisa cek untuk pemrograman. Udah muncul? Sudah, Pak. Oke, untuk pemrograman, nah untuk di kuliah ini saya sarankan Anda mempergunakan bahasa pemrograman C++ dari Arduino. Nah, kenapa? Karena peralatan IoT itu yang cukup murah untuk dibeli dan diadopsi. Teknik pemrograman yang gampang itu salah satunya adalah yang pemrograman C++ dengan library Arduino. Nah, Anda bisa cek di websitenya, kemudian saya singgung dulu yang tadi ya, seperti yang tadi. Untuk input output itu ada di bagian digital I/O. Jadi misalnya tadi kita mau mendeteksi seberapa si pinnya, apakah kita pilih pinnya itu untuk mendeteksi input dari luar. Nah, itu biasanya disebut dengan pin mode. Nah, contohnya di sini ada bagian ya. Pin mode itu apakah sebagai input atau sebagai output. Nah, ini berhubungan dengan tadi ya. Apakah kita mau mengaktifkan transistor untuk ditugasin untuk membaca data dari luar, misalnya dari sensor, atau mengendalikan data, misalnya mengendalikan voltase, contohnya tadi untuk mengaktifkan relay, itu berarti di output. Nah, tentu setelah diposisikan apakah sebagai input atau output, maka kemudian kita bisa gunakan function yang ada, misalnya digital write atau digital read. Ini contohnya ya. Kalau digital write ini biasanya dipakai untuk mengendalikan setiap portnya itu menjadi output secara digital, berarti 0 ataupun 1. Ini high ataupun low. Nah, ini contohnya posisinya adalah pin 13 dijadikan output, berarti ini pinnya akan mengendalikan transistor agar nilainya 0 atau 5 volt. Contohnya ini. Nah, ini yang disebut dengan delay tadi. Kalau kita misalnya mau membuat nyala lampu itu hanya 1 detik ataupun kemudian padam, nah dibutuhkan delay. Nah, delay inilah yang mempergunakan timer dan counter gitu. Itu tujuannya. Kemudian saya coba beralih ke yang tadi serial. Selain input output ini digunakan untuk mengendalikan nilai alat ya ataupun transistor, ada juga yang basisnya itu digunakan untuk mentransmisi data. Nah, ini contoh transmisi data. Nah, Anda bisa lihat di bagian communication. Nah, di sini ada serial. Nah, serial ini biasanya dipakai untuk pengiriman data secara serial 8 bit asinkron, tetapi pengiriman datanya secara asinkron. Maksud pengiriman data secara asinkron adalah jika Anda mengirimkan dari microcontroller ke komputer, maka si komputer dan microcontroller itu tidak perlu saling tahu dulu bahwa akan ada pengiriman data. Jadi ya dia bisa langsung kirim aja. Atau si komputernya bisa langsung terima data saja. Nah, itu pengiriman secara asinkron. Jadi tidak dimulai dengan proses handshaking. Beda dengan TCP/IP yang ada proses handshakingnya. Nah, untuk serial itu ada beberapa bagian ya. Contohnya misalnya kalian harus mulai dulu serial itu dengan inisialisasi. Contohnya di sini kalau di bagian komunikasi serial itu biasanya diberikan inisialisasi berupa kecepatan transmisi data, kemudian juga dia mempergunakan mode yang seperti apa. Misalnya 8 bit, kemudian ada 1 parity bit, atau tipe yang lainnya. Nah, contoh di sini, kalau di sini kan
berarti kecepatan transmisi data secara serial asinkron itu kisarannya di 9.600 bit per detik. Ya, ini bit ya, bukan kilobyte. Anda harus bedakan bahwa kalau di mikrokontroller itu kita tidak bicara dalam konteks byte. Kalau misalnya kalian di internet mungkin nilai transmisi itu bytes. 1 bytes kan 8 bit. Nah, tapi kalau di mikrokontroller kita biasa di nilainya itu bit per second atau bit per detik gitu ya. Nah, kemudian juga kalau hal lain, contohnya kalau misalnya untuk bagaimana Anda mendeteksi nilai listrik yang ada di peralatan elektronik akan dibaca dengan mikrokontroller, itu biasanya dipakai dengan analog to digital conversion. Hanya kalau di software Arduino itu dibuat lebih simpel. Nah, contohnya dia pakai analog read dan analog write. Kalau untuk membaca itu biasa dipakai analog read. Nah, analog read itu maksudnya Anda membaca berapa nilai voltase yang ada di sebuah pin, kemudian nantinya akan dikonversi menjadi nilai desimal. Contohnya di sini, muncul tadi ini udah muncul yang di bagian analog read-nya di tampilan. Muncul, Pak. Oke. Nah, contohnya di sini ya. Misalnya kita buat pin analog 3 itu sebagai pin ADC. Berarti kita mau baca apakah pin analog 3 itu pin 3 itu bisa membaca file nilai listrik dari sensor yang ada. Nah, dia modelnya nilai yang ada nanti akan dikonversikan dalam bentuk integer. Seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi analog read, kemudian pinnya pin berapa. Nah, biasanya kalau di mikrokontroller itu, kalau untuk mengendalikan, itu dijadikan port, tapi kalau untuk membaca data, jadi dari sensor, kemudian dibaca ke mikrokontroller, itu biasa disebut dengan pin. Jadi, supaya kalian tidak bingung, kalau di tutorial-tutorial itu ada yang menyebutnya port, ada yang menyebutnya pin. Padahal di satu jalur yang sama atau bagian yang sama. Itu sebenarnya kalau pin itu berarti membaca data untuk sensor, kalau port untuk mengeluarkan voltase. Nah, itu aja bedanya. Nah, untuk minggu ini udah cukup ngerti kalau sampai di sini udah mulai ngerti apa saja yang perlu Anda pakai di microcontroller ataupun microprosesor. Paham, Pak. Nah, untuk tugas Anda untuk minggu ini, sebelum saya lanjutkan minggu depan untuk demo, kemudian penyampaian lebih lanjut tentang kode program, itu Anda coba memiliki dulu salah satu produk IoT, ya, microcontrollernya, boleh Arduino ataupun kalau mau murah ya berarti bisa pakai ESP, boleh ESP32 ataupun ESP826. Nah, kemudian coba install terlebih dahulu aplikasi software ya, software Arduino, dan coba mulai pelajari secara umum function C++-nya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Ini kalau saya kirim ke ini tugas minggu ini ya. Jadi yang perlu Anda siapkan adalah untuk minggu ini Anda perlu microcontroller yang basisnya bisa support pemrograman Arduino. Nah, salah satunya adalah boleh yang basisnya Atmel ataupun yang basisnya ESP, karena dua-duanya sama. Tapi saya sarankan menggunakan ESP ya, ESP32, karena sudah dilengkapi dengan WiFi ya, konektivitas WiFi dan Bluetooth. Kalau input output kan tetap sama,
tetap Anda akan programnya ada port, kemudian ada pin, kemudian juga ada transmisi serial. Tapi yang tidak dimiliki oleh Arduino itu secara kalau beli paketannya seperti ini ada Wi-Fi-nya, TCP/IP. Efek dari ada Wi-Fi itu berarti kalau ESP32 itu berarti kalian bisa melakukan programming yang basisnya TCP/IP. Salah satunya misalnya koneksi ke HTTP, kemudian koneksi ke yang basisnya soket. Ya. Nah itu tidak dimiliki oleh Arduino. Itu aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang aplikasi ngoding C++-nya nanti bebas, Pak. Aplikasi ngoding C++-nya yang support ini lebih baik pakai Arduino. Arduino ya, Pak? Baik, Ya, Pak. yang tadi linknya saya kirim itu kalau Anda mau tahu sintaksnya dari mana, gitu ya. Soalnya di softwarenya itu kan dia kayak Notepad plus ya, seperti halnya Sublime gitu, nggak ada dikasih tahu gitu ya, nggak dikasih tahu sintaksnya dari mana. Nah, function-functionnya ada yang saya tulis tadi di reference ini. Baik, Pak. Ya. Memang pemrograman ekspresif ini ada yang menggunakan macam-macam ya, ada yang pakai Python gitu. Tapi saya sih untuk mata kuliah ini saya sarankan pakai C++. Nah, C++-nya itu pakai programnya Arduino. Kenapa? Kalau kalian bisa programnya yang basisnya C++ ini, Anda juga bisa misalnya Anda dapat nantinya misalnya Anda dapat project untuk programmingnya di Arduino. Nah, itu tetap sama karena dia functionnya pakai library yang sama. Jadi pakai library Arduino juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Tugasnya masing-masing atau kelompok ya, Pak? Nah, sebenarnya sih saya pinginnya per kelompok ya, biar tidak terlalu berat. Misalnya beli alat. Ini kan kalau kayak ekspresif seperti ini, itu yang tinggal dicolok ke komputer itu kira-kira kan mungkin ya 100.000 gitu ya. Kemudian nanti misalnya Anda mau mau ambil sensor misalnya ya. Sensornya misalnya pakai kayak gini. Misalnya kita mau pelajari digital I/O, berarti kan ada SSR ataupun relay. Nah, ini kan butuh biaya lagi. Terus misalnya kita mau pelajari misalnya membaca arus listrik, kemudian membaca cahaya, kemudian misalnya mau itu baru pembacaan ya. Kalau kemudian kita pengendalian misalnya mau mengendalikan motor DC. Nah, ini kan perlu biaya. Nah, itu sampel-sampel yang ada. Makanya kalau bisa per kelompok. Per kelompok, satu kelompoknya misalnya 3 orang. Karena nanti butuh biaya gitu ya. Kan tidak hanya mikrokontroler aja yang dipelajari, tapi perlu sensor dan aktuator. Ngerti ya? Baik, Pak. Ya. Bisa bertiga lah setidaknya. Jadi bisa sharing gitu biayanya. Ada lagi pertanyaannya? Nah, untuk tugas minggu ini saya mungkin diawali dengan Anda coba beli microcontroller ini, kemudian untuk sensornya ataupun alat yang mau dikendalikan, coba Anda beli yang seperti ini ya, relay. Yang murah aja, Anda nggak perlu beli yang 2, 1 aja yang cukup, 1 modul ini aja. Kenapa saya kasih tahu yang modul? Karena mungkin kalau teknik informatika kan nggak belajar hardware sedetil teknik elektro, jadi jauh lebih baik kalau Anda beli yang udah jadi aja. Jadi modul relay, kemudian misalnya modul yang ini, modul cahaya. Modul relay ataupun satu lagi modul cahaya. Jadi ada 2. Misalnya 1 relay, 1 lagi cahaya. Jadi 1 untuk yang relay berarti kalian nanti belajar bagaimana untuk
mengirimkan perintah untuk mengendalikan pemutus arus. Kalau misalnya yang modul cahaya, berarti Anda bisa mempelajari sensor ya. Model sensor itu seperti apa, pembacaannya seperti apa. Nah, meskipun sensor ini nanti bisa dipakai yang lain, misalnya ada sensor suhu. Jadi boleh Anda pakai sensor cahaya ini atau juga sensor suhu. Pilih aja. Tidak ada masalah karena sama-sama pembacaan. Ya, ada lagi pertanyaan? Udah ngerti ya yang harus disiapkan minggu ini ya? Microcontroller, sensor, dan software programming Arduino-nya. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan. Tapi pastikan terlebih dahulu Anda sudah punya peralatan untuk mempelajari materi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.